Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini Praise Harifa. Welcome in my channel. Nah, pada saat ini mungkin kawan-kawan melihat saya menggunakan baju PDH pada saat ini. Kebetulan sekarang sudah menunjukkan jam 11 malam guys. Dan hari ini atau pada malam hari ini kita sedang lembur guys, dimana tadi saya masuk kerja dari jam 7 pagi, pulang jam 7 pagi besoknya. Nah, dikarenakan ada rekan yang sedang cuti atau balik kampung, ada acara mendadak, dan kita akan menghandle atau backup ya guys ya. Dan pada saat ini di pertemuan kita kali ini saya akan membahas mengenai dunia satpam lagi guys. Dan ini adalah video khusus kawan yang menonton video ini ya. Mungkin kawan-kawan melihat apa syaratnya menonton video ini. Nah, langsung saja saya angkat tips atau materi yang kita bahas pada saat ini, yaitu mengenai tips supaya perusahaan menerima kita ketika kita dapat interview atau pemanggilan tes yang dimana berposisi sebagai security atau satpam. Nah, langsung saja kita akan jelaskan satu persatu apa saja sih tips yang harus kita gunakan supaya kita diterima di perusahaan yang kita minati tersebut. Dan sebelum itu saya bercerita dulu sebelumnya buat kawan-kawan semuanya. Tips ini telah saya lalui dan telah saya jalankan di beberapa perusahaan. Sebelum saya bekerja di perusahaan ini, ada 7 perusahaan yang memanggil saya interview guys. Dan mungkin pada saat ini mungkin kawan-kawan melihat pekerjaan saya atau perusahaan yang saya di mana bekerja pada saat ini, dan mungkin kawan-kawan tahu lah itu guys ya. Dan tips-tips tersebut telah saya jalani dan puji syukur berhasil dengan baik. Dan pada saat ini hingga saya bertahan di perusahaan di mana saya bekerja pada saat ini guys. Dan kita langsung saja membahas apa saja tips ketika kita diterima oleh perusahaan agar mereka menerima kita di perusahaan yang kita minati tersebut. Dan pertama-tama kita tahu bahwasanya ketika kita dipanggil oleh perusahaan, otomatis mereka mengirimkan kepada kita sebuah email atau via WhatsApp atau telepon. Mereka memberikan kepada kita jadwal kapan kita interview atau ikut tes di perusahaan tersebut. Lalu mereka memberikan kepada kita apa saja syarat yang harus kita bawakan ya. Yang kita misalnya buku, pulpen, KTP, ijazah, segala macam. Dan ketiganya apa saja atau apa seragam yang kita gunakan guys. Dan pada saat ini saya akan memberikan tipsnya. Pertama-tama, sebelum kita mengikuti tes, misalnya ini pada hari ini kita mendapatkan informasi pemanggilan interview dan besoknya kita interview. Pertama-tama kita harus berdoa, kita harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita diberikan peluang untuk mengikuti tes atau interview di sebuah perusahaan yang kita minati tersebut. Dan yang keduanya, kita harus benar-benar menguasai materi satpam guys. Menguasai materi satpam, yang dimana materi satpam tersebut yaitu seperti prinsip satpam, janji satpam, apa itu SOP, apa itu TKP, apa itu TKP, apa itu terjawali, apa nama yang mendirikan atau yang membangun profesi satpam ini, tahun berapa berdirinya dan tahun berapa diresmikan guys. Dan itu kita harus menguasai, dan terlebih kita harus menguasai juga yang namanya apa tugas pokok satpam, apa tujuan satpam guys ya. Yang materi ini kita harus wajib menghafalnya sebelum mengikuti tes tersebut. Nah, selanjutnya tips yang ketiga yaitu misalnya sebuah perusahaan memberikan syarat atau apa saja persyaratan yang harus kita bawa di saat tes itu, kita harus melengkapi, jangan sampai ada yang ketinggalan. Misalnya ini
disuruh kita fotokopi lamaran kita, misalnya salah satu berkas kita yang belum kita bawa, misalnya di saat kita lampirkan lamaran kita lengkap, pas datang ke kantornya atau di tempat tes interviewnya kurang lamarannya atau kurang berkasnya, misalnya kita kasih contohnya seperti kartu keluarga, NPWP, itu wajib harus dilengkapi guys, benar-benar kita lengkapi di sebuah map itu, bisa map biru, map merah maupun map yang coklat itu guys ya. Dan tips yang keempatnya yaitu misalnya sebuah perusahaan memberikan kepada kita apa saja seragam yang kita gunakan pada saat itu di saat interview. Misalnya ketika mereka memintakan kepada kita untuk menggunakan seragam PDH atau PDL Satpam, kita harus benar-benar mempersiapkan dan harus dicopot yang namanya ketika misalnya kamu bekerja di sebuah perusahaan sebelumnya dan ini belum dicopot atau nama logonya, itu wajib diawaskan dulu. Dan ini harus lengkap, ada nicknya dan ada juga namanya, logonya serta peluitnya dan garda pertama dan ini monogram juga ya guys ya. Dan serta seperti kopel, kita harus mengkilatkan dan harus membersihkan menggunakan autosol maupun peraso ya guys ya. Itu juga diperhatikan sebuah perusahaan atau manajer yang akan menginterview kita nanti. Begitu juga sepatu kita harus kita kilatkan, kita bersihkan semaksimal mungkin. Dan juga jangan lupa menjaga kerapian rambut guys, kita harus memangkas rambut. Misalnya ini 1 minggu yang lalu kamu pangkas ya, itu pangkas lagi guys, supaya memang benar-benar tipis, memang benar-benar standar dari personil seorang satpam. Dan panjangnya boleh 1 sisir lah, seperti mungkin ini agak terlalu panjang ya. Itu tips yang mengenai kerapian guys ya. Mengenai grooming itu kita harus memang benar-benar merapikan ketika kita disuruh menggunakan baju PDH maupun PDL. Dan ketika mereka meminta kita menggunakan yang namanya baju bebas tapi sopan, nah ini tips yang paling utamanya juga guys. Mereka akan melihat grooming kita atau pakaian kita di saat kita dipanggil untuk interview datang ke kantor mereka, yaitu jangan menggunakan yang namanya baju hitam putih ya guys ya. Jangan guys, itu sangat fatal ketika Anda menggunakan baju hitam putih di saat interview di sebuah perusahaan. Ketika mereka mengatakan baju bebas, apa sih baju yang bagus dan cocok di saat itu? Kita harus menggunakan yang namanya baju lengan panjang yang berwarna kegelapan guys. Misalnya ini abu-abu, misalnya coklat, misalnya hitam. Yang pentingnya jangan terang-terang guys, baju kamejanya itu harus yang warnanya gelap. Dan saya saranin yang semaksimal mungkin atau yang sangat bagus, yang cocoknya itu warna abu-abu atau coklat-coklat gitu guys ya. Dan kita harus menggunakan yang namanya celana polo atau celana yang dijahit itu, dan kita menggunakan yang namanya sepatu PDH ya guys ya, PDH kilat. Dan biarpun kita menggunakan sepatu sport, jangan menggunakan yang berwarna guys. Misalnya ada warna merah, ada warna orange segala macam, warna biru bercorak lah di sepatu kita. Jangan ya guys, itu sangat diperhatikan oleh manajer atau supervisor yang akan mengetes kita nanti. Dan tips selanjutnya yaitu ketika kita diinterview oleh sebuah perusahaan, manajer atau supervisor pasti memberikan kepada kita pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Apa sih salah satu contoh pertanyaan yang menjebak? Yaitu tentang mengenai ketika mereka mengatakan, berapa gaji yang Anda inginkan di perusahaan kami ketika Anda diterima di perusahaan kami. Nah, tips saya pada saat itu guys, ketika saya ditanyakan seperti itu, siap dan izin, itu kita harus mengawali dengan kata itu.
Terima kasih telah memberikan kepada saya pertanyaan. Izin saya akan menjawab. Ini jawabannya guys. Gaji yang saya harapkan di perusahaan Bapak Ibu ketika saya diterima menjadi seorang satpam atau security di tempat perusahaan Bapak Ibu, saya mengikuti tergantung atau sesuai kesepakatan dari sebuah perusahaan atau kesepakatan dari Bapak Ibu berapa upah yang akan dibayarkan kepada saya akan menerimanya dengan senang hati. Nah, itu jawaban saya ketika mereka menanyakan itu kepada saya guys. Dan pertanyaan yang menjebak yang kedua yaitu mereka mengatakan kepada kita, ketika Anda diterima di perusahaan kami, ketika suatu saat akan dipindahkan di luar kota maupun di daerah yang lain, apakah Anda siap? Misalnya nih, kita berada di Kepulauan Riau, tiba-tiba dipindahkan di Kalimantan. Nah, itu juga guys, jawaban yang menjebak. Rata-rata kawan kemarin atau seangkatan saya gagal total guys, dikarenakan jawaban mereka salah. Yang dimana yang tepatnya yaitu ketika mereka mengatakan tersebut, siap dan izin, terima kasih telah bertanya. Saya akan menjawabnya, ketika saya diterima nanti di perusahaan Bapak Ibu, saya akan mengikuti instruksi dan arahan, baik itu ketika dipindahkan di daerah lain, dipindahkan di cabang lain, atau di luar kota, saya ikut dan mengikuti instruksi dari perusahaan. Nah, itu tipsnya guys. Dan kemarin itu banyak kawan-kawan atau seangkatan yang menolak atau yang mengatakan saya tidak siap. Oh ya, habis itu guys, jangan harap diterima. Itu hanya sebuah pertanyaan jebakan dari supervisor dan manajer guys. Dan itulah pertanyaan-pertanyaan yang menjebak ya guys. Dan ketika mereka juga mengatakan kepada kita atau mempertanyakan kepada kita, ceritakan pengalaman Anda. Nah, langsung ceritakan guys. Perkenalkan diri Anda. Itu harus langsung diperkenalkan guys. Jangan menjawab misalnya nih, nama ini, tempat tinggal di sini, udah nikah, umur segini. Jangan terbeli-beli gitu guys ya. Maksudnya harus siap siaga. Misalnya ini, izin, terima kasih telah bertanya, saya akan menjawabnya. Nama saya, tempat tinggal, tanggal lahir, umur sekarang, asal, suku, dan segala macam guys. Kita itu harus menguasai perkenalan diri guys ya. Mungkin kawan-kawan tidak diragukan lagi mengenai perkenalan diri ini ya. Mohon maaf, dan juga mungkin agak kebelet-belet guys ya, mungkin dikarenakan jam sudah agak tinggi. Dan itulah guys tips-tips yang saya berikan kepada kawan-kawan. Mungkin banyak kekurangan, dan jika ada tambahan dari kawan-kawan silakan juga berikan jawabannya di kolom komentar. Dan terima kasih telah berkunjung dan menonton di channel saya pada saat ini. Mungkin banyak yang kurang, dan dari penjelasan saya ini mungkin dikarenakan malam sudah larut atau jam sudah larut juga, apalagi pada saat ini kita standby 24 jam, tetapi dikarenakan semangat, dikarenakan demi buat kawan-kawan, saya memberikan atau membuat materi di sebuah video atau di channel ini guys, demi kawan-kawan semuanya untuk membagi pengalaman saya. Dan terima kasih, saya dari Kepulauan Riau, salam sehat.